Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Siput besar itu berbalik, dan tentu saja, yang tersisa di hadapan kelompok itu hanyalah cangkang yang luar biasa itu. Kedua tangan Long Hao Shen terangkat, menghentikan teman-temannya dari mendekati siput. Harta karun Raja Boa Hutan berakhir menjadi siput. Itu benar-benar tidak terduga, terutama ketika atributnya tidak ringan. Dalam beberapa hal, dia termasuk dalam tipe atribut kehidupan, bercampur dengan beberapa atribut heterogen lainnya. Dan karena tinggal di rawa-rawa ini, tubuhnya juga membawa atribut racun. Siput di depan mata mereka bagaimanapun adalah atribut ringan. Dari penampilannya yang gugup, dia tidak bisa menjadi teman baik Raja Boa Hutan itu, apalagi kekasih. Kemudian, hanya ada satu kemungkinan. Itu adalah musuh Raja Boa Hutan, atau lebih tepatnya objek keinginan di matanya. Tapi siput ini telah hidup dengan baik begitu lama. Membunuh Raja Boa Hutan telah mengambil Andromalius beberapa bulan, yang juga membuktikan bahwa siput besar ini adalah binatang ajaib dari langkah ke-9 yang tidak memiliki masalah bertahan di sini selama beberapa bulan. Dari sini, tingkat ancamannya tidak perlu diragukan lagi. Untuk alasan ini, bahkan jika siput ini memiliki elemen cahaya yang sama dengan Long Hao Shen, tidak mungkin dia bisa membiarkan yang lain mengambil risiko untuk mendekatinya. Pengawal suci ke-11, apakah kamu mengenali binatang ajaib ini? Long Hao Shen berbalik. Api biru di mata pengawal suci ke-11, yang baru saja bergabung dengan sisi Long Hao Shen, mulai berdenyut saat dia merenung. Sesuatu sepertinya telah muncul di benaknya, tetapi dia tampaknya tidak begitu yakin. Jangan khawatir, tidak apa-apa bahkan jika itu hanya tebakan. Long Hao Shen mencoba untuk mendorong dia. Di tanah kematian ini, mereka telah bertemu dengan boas hutan yang telah punah dan binatang ajaib antik lainnya seperti Saus Kates. Siput besar ini sangat mungkin merupakan jenis binatang ajaib lain dari zaman kuno, tetapi tidak ada yang memiliki informasi tentangnya, dan karenanya tidak berani mendekatinya dengan gegabah. Pengawal suci ke-11 mengangguk ringan, memberikan jawaban, dari auranya, itu pasti sejenis binatang ajaib kuno. Itu seharusnya menjadi binatang suci cahaya bintang, tapi aku tidak tahu banyak tentang mereka. Ke-9 mungkin tahu sedikit tentang itu. Mendengar nada hormatnya terhadap pengawal suci ke-9, Long Hao Shen tampak tergerak. Ke-11, mengapa meskipun Anda adalah sesama penjaga suci, Anda bertiga sangat menghormati ke-9? Seolah-olah Anda tidak memiliki status yang sama. Pengawal suci ke-11 terkejut, tetapi masih memberikan jawaban atas interogasi Long Hao Shen, status kami tidak sama. Guru hanya memiliki 9 penjaga suci yang mengikutinya untuk waktu yang lama, semuanya adalah elit dari generasi mereka, dikalahkan dalam pertempuran oleh guru. Ke-10, ke-12, dan aku adalah pelayan yang diterima olehnya. Dibandingkan dengan pengawal suci ke-9, kami sangat berbeda, baik dalam kekuatan atau pengetahuan. Long Hao Shen memiliki pemahaman, jadi sebenarnya seperti itu. Pengawal suci ke-9 memang jauh lebih kuat daripada 3 penjaga suci lainnya. Pada saat yang sama, dia mulai menjadi lebih berharap tentang menara keabadian. Dengan bantuan yang mereka dapatkan dari 4 penjaga suci yang hebat ini, kekuatan tim mereka secara keseluruhan hampir 2 kali lipat. Jika mungkin baginya untuk mendapatkan tambahan dari 12 penjaga suci, pemandangan seperti apa itu? Pada saat itu, dia pasti telah mencapai langkah ke-9. Jika itu sama untuk para penjaga suci, maka Dewa Iblis biasa pun tidak akan menjadi masalah bagi mereka. Namun, Long Hao Shen juga memikirkan kembali kata-kata Ye Xiaolei kepadanya. Bahwa bagaimanapun juga, dia tidak bisa memasuki lantai terakhir menara keabadian. Jika tidak, dia akan dikendalikan oleh degenerasi jahat dari Slumbering Calamity Elux. Tolong bawa pengawal suci ke-9 ke sini, sehingga kita bisa melihat apakah dia mengenal binatang ajaib ini. Sekarang jelas bukan waktunya untuk merenungkan menara keabadian. Long Hao Shen malah segera memanggil pengawal suci ke-9 di sini, untuk melihat apakah dia memiliki gagasan tentang binatang ajaib macam apa siput itu. Secara keseluruhan, gua itu tidak terlalu dalam. Beberapa saat kemudian, pengawal suci ke-9 tiba dengan langkah keras di sisi Long Hao Shen.
Tapi dia tiba-tiba menjadi kaku saat melihat siput besar itu, dan bahkan jiwa dari pembangkit tenaga listrik yang berdenyut di matanya sepertinya telah membeku. Long Haoshen tidak menyela dia. Di samping kekuatan, tampaknya tiga penjaga suci lainnya hanya mempertahankan perasaan dan pengetahuan mereka, dengan beberapa naluri pertempuran dan ingatan mereka. Tetapi pengawal suci ke-9 tampaknya memiliki jiwanya sendiri. Misalnya, ketika melihat Chaier, rasa hormat dalam perilakunya tampak lebih jelas daripada Long Haoshen. Setelah beberapa saat, pengawal suci ke-9 tampaknya kembali ke keadaan normalnya, bergumam, ini adalah binatang suci cahaya bintang, dari era damai. Siput surgawi matahari dan bulan. Mendengar tentang keakrabannya terhadap jenis binatang ajaib ini, semangat Long Haoshen naik, binatang ajaib macam apa itu siput surgawi matahari dan bulan. Pengawal suci ke-9 menjawab, bahkan selama zaman kuno, kelangkaan mereka bahkan melebihi naga. Untuk berbicara tentang siput surgawi matahari dan bulan, saya harus menyebutkan binatang ajaib cahaya bintang terlebih dahulu. Mereka adalah sejenis binatang ajaib yang sangat kuat dari zaman ini, yang semuanya memiliki atribut cahaya. Setiap jenis binatang ajaib dapat melahirkan binatang surgawi cahaya bintang. Dan masing-masing dari mereka adalah eksistensi di peringkat ke-10. Mereka berdiri sebagai perwakilan cahaya, dan nilainya sangat besar. Setiap kali binatang ajaib cahaya bintang muncul, berbagai ras akan terikat untuk menyerangnya dari semua sisi, seperti ketika manusia berlari melintasi alat dewa. Tidak ada ras yang tidak memiliki keinginan untuk mereka. Akibatnya, binatang ajaib cahaya bintang tidak dapat bereproduksi, dan jumlahnya terus berkurang seiring waktu, sampai akhirnya punah, dan tidak ada yang pernah muncul. Apa manfaat yang bisa dibawa oleh binatang ajaib cahaya bintang? Long Haoshen bertanya dengan rasa ingin tahu. Pengawal suci ke-9 menjawab dengan berat, saya bisa memberi Anda contoh sederhana agar Anda mengerti. Di masa lalu, ketika Tuan membangun menara keabadian, ia menggunakan 3 inti ajaib dari binatang suci cahaya bintang di intinya. Dan sampai sekarang, Tower of Eternity masih tetap megah. Ini justru karena keberadaan ketiga inti ini, menjadikan menara keabadian sebagai alat supra-ilahi. Alat supra-divine. Long Haoshen mendengar satu lagi kata baru. Penjaga suci ke-9 menjelaskan, alat yang disebut supra-divine adalah item seperti pilar yang baru saja kita hancurkan. Namun, pilar itu tampaknya masih belum berada pada tingkat alat supra-divine, hanya pada tahap pemula. Tapi pilar itu tampaknya hanya bagian dari semacam senjata ultra-divine dari teror yang lebih besar daripada alat supra-divine. Kami belum pernah melihat sesuatu seperti itu sebelumnya, setidaknya sepengetahuan Tuan kami, itu tidak ada. Di dunia ini, kami datang untuk mencari informasi tentang alat ultra-divine, tetapi kenyataannya, tidak banyak catatan tentang mereka, bahkan dalam buku kuno manapun dari dunia kami. Di samping, Lin Xin tidak bisa tidak bertanya, lalu, bagaimana Anda bisa yakin bahwa pilar Dewa Surgawi ini adalah bagian dari alat ultra surgawi? Pengawal suci ke-9 menjawab, dari auranya. Meskipun kekuatannya jauh melebihi senjata biasa, pada saat dihancurkan, ia mengeluarkan aura dari senjata ultra divine. Aura menakutkan semacam ini 10 kali lipat lebih kuat daripada menara keabadian. Keberadaan seperti itu tidak dapat dijelaskan kecuali menyebutnya sebagai alat yang sangat surgawi. Long Haoshen mengangguk ringan, seolah memahami situasi berbahaya yang mereka hadapi. Alat surgawi, alat supra-surgawi dan alat ultra-surgawi. Itu adalah pertama kalinya dia mendengar kategorisasi untuk alat surgawi ini. Tapi tidak peduli apa, tidak ada keraguan tentang keberadaan mereka. Bukankah menara keabadian alat supra-surgawi, yang tidak pernah ketinggalan untuk membuat mereka kagum dengan misterinya. Dan itu bahkan lebih mungkin bagi 72 pilar Dewa Iblis untuk menjadi bagian dari alat ultra-divine. Jadi tidak heran bahwa selama 6.000 tahun terakhir, tidak ada manusia yang mampu menghancurkannya. Tapi karena semuanya begitu, bagaimana Hao Wei bisa melakukannya? Untuk sesaat, pikiran Long Haoshen tampak kacau balau. Seolah-olah dia menebak, tetapi tanpa apapun untuk mengkonfirmasi atau membuktikan pikirannya. Apalagi hipotesisnya juga belum lengkap, dan masih penuh celah.
Pengawal suci ke-9 melanjutkan, binatang buas cahaya bintang untuk beberapa waktu, juga keberadaan dengan tingkat yang sama. Dan di antara alat surgawi yang diwarisi dari zaman kuno, setidaknya 9 dari 10 di antara yang memiliki atribut cahaya, terkait dengan binatang surgawi cahaya bintang. Sebagian besar dari binatang suci cahaya bintang memiliki kemampuan pertempuran yang hebat, jadi membunuh mereka untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya mereka pasti membutuhkan biaya yang besar. Dan di antara semua jenis binatang suci cahaya bintang, yang paling sulit untuk dihadapi adalah jenis yang luar biasa. Karena tidak memiliki kekuatan ofensif, ia tidak dapat melukai musuhnya, dan hanya akan melarikan diri saat musuh kelelahan. Siput surgawi cahaya bintang di depan mata kita adalah binatang suci cahaya bintang semacam ini, binatang ajaib yang tangguh yang hampir tak tertandingi dalam pertahanan. Dan karena ia tidak dapat menyerang, di antara para dewata cahaya bintang, ia dikenal sebagai makhluk yang damai. Han Yu mengajukan pertanyaan, itu tidak bisa menyerang. Lalu tidak bisakah kita menangkapnya, dan kemudian memikirkan cara untuk menanganinya? Itu harus cepat atau lambat menunjukkan celah. Pengawal suci ke-9 menggelengkan kepalanya, menjawab, pertahanan siput matahari dan bulan adalah alasan mengapa itu dipuji sebagai sisa yang abadi. Tidak hanya memblokir sebagian besar serangan, itu juga dapat meniadakan efek negatif apapun. Dalam sejarah zaman dahulu, siput matahari dan bulan dikatakan pernah muncul 3 kali, namun hanya 1 kali disembelih. Saat itu, ia menemukan alat supra divine yang menghususkan diri dalam serangan, dan tidak dapat menggunakan pertahanan puncaknya sejak awal pertempuran, karena diserang secara tiba-tiba. Dan itulah satu-satunya saat siput matahari dan bulan mati. Dan setelah memakan daging dari keong surgawi matahari dan bulan itu, yang maha kuasa itu memerintah dunia selama 1000 tahun. Itu adalah kerabat naga, yang menjadi naga surgawi raksasa setelah memakan keong surgawi matahari dan bulan. Tapi tahukah Anda bagaimana akhirnya pemerintahannya berakhir? Di antara Starlight Divine Beasts, Divine Snails of Sun and Moon memiliki status yang sangat istimewa. Hampir 1000 tahun setelah naga surgawi raksasa pertama kali muncul, keong surgawi matahari dan cahaya muncul. Dan pada saat yang sama muncul seorang manusia, seperti Tuan dan kamu. Dengan Divine Snail of Sun of Light bertindak sebagai perisainya, dia akhirnya membunuh naga Divine raksasa itu, dan mulai dari titik itu, manusia akhirnya mulai mengungkapkan kecemerlangan mereka, memulai proses menyatukan seluruh benua. Manusia sepertiku. Mata Long Hao Shen bersinar dengan cahaya, apakah Anda mengatakan bahwa itu adalah pilihan dewa? Pengawal suci ke-9 dengan ringan menggelengkan kepalanya, pada zaman kuno, tidak ada sebutan untuk dewa pilihan. Manusia seperti binatang ajaib, hanya setelah menguasai dunia mereka mulai dipuji sebagai keberadaan kelas yang lebih tinggi. Jika ini adalah zaman kuno, Anda akan disebut sebagai Starlight Divine Beast. Tidak hanya Long Hao Shen, tetapi anggota seluruh pasukan berteriak kaget. Pengawal suci ke-9 yang menyatakan bahwa Starlight Divine Beast adalah pilihan dewa dari Dewi Cahaya adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Tidak heran bahwa Long Hao Shen memiliki perasaan yang begitu ramah saat masuk. Dan setelah datang ke sini, mereka semua mulai memiliki perasaan bahwa aura yang menyebar dari keong cahaya surgawi itu tampak mirip dengan aura Long Hao Shen. Tingkat kemurnian energi spiritual mereka tidak berbeda jauh, dan dalam beberapa hal, mereka adalah eksistensi yang serupa, hanya milik ras yang berbeda. Lin Xin bergumam, kalau begitu, jika aku memakan sepotong dagingmu, apakah aku akan berevolusi? Pengawal suci ke-9 langsung menjadi sedingin es, ingin menyakiti guru. Mati saja. Lin Xin segera menjelaskan sambil tersenyum, aku hanya bertanya karena penasaran, tidak lebih. Pengawal suci ke-9 menggelengkan kepalanya, hanya dengan memakan seluruh tubuh Tuan, kamu akan dapat mewarisi darah dari binatang suci cahaya bintang. Cair tiba-tiba berkomentar, mari kita sebut mereka orang-orang pilihan dewa. Sungguh, istilah binatang buas terdengar sangat tidak enak untuk didengar. Pada saat itu, pengawal suci ke-9 yang tidak terpengaruh oleh yang lain, memandang Cair, ketakutan mulai muncul di ekspresinya, saat dia mengangguk sambil melihat ke bawah.
Sementara itu, Long Hao Shen tampaknya telah mengatur pikirannya, jadi untuk meringkas semua yang baru saja Anda katakan, di masa lalu ada seekor naga raksasa dengan alat supra ilahi yang dimilikinya, yang berhasil memakan siput surgawi dari matahari dan bulan setelah membunuhnya, sehingga menjadi naga raksasa suci yang menguasai benua selama lebih dari 1000 tahun. Kemudian, itu akhirnya dibunuh oleh salah satu Dewi Cahaya terpilih sepertiku, yang membangun fondasi untuk penyatuan benua oleh manusia. Benar. Lalu bagaimana dengan siput surgawi matahari dan bulan yang ketiga? Pengawal suci ke-9 menjawab, ketika yang ketiga kali muncul, benua itu sudah berada di bawah kekuasaan manusia. Keong Dewa Matahari dan Bulan setelah mengetahui tentang serangan mendadak terhadapnya, tidak ada yang berhasil menembus pertahanannya, sampai ia lolos. Yang kita lihat hari ini sangat mungkin sama seperti dulu. Karena saya tidak pernah mendengar kemunculan jenis lain dari binatang suci damai yang muncul. Wang Yuan bergumam, kedengarannya seperti saat Keong Dewa Matahari dan Bulan muncul mengumumkan periode transisi sebelum perubahan aturan di benua itu. Tapi satu-satunya pengecualian adalah yang ketiga kalinya. Sekarang, waktu kemunculan Keong Dewa Matahari dan Bulan ini bertepatan dengan kehancuran pilar Dewa Iblis kita. Bukankah itu menandakan bahwa iblis akan binasa di bawah tangan kita? Meskipun Wang Yuan hanya mengatakan itu, semua orang merasakan kegembiraan saat mendengarnya. Setidaknya, ini pertanda baik. Dan lebih jauh lagi, pengawal suci ke-9 tampaknya tidak bertentangan dengan kesimpulan ini. Ketiga kalinya siput surgawi matahari dan bulan muncul mendahului dimulainya perang antara manusia dan tuannya. Untuk sesaat, semua orang terdiam, dan Long Hao Shen segera bereaksi pada kata-kata pengawal suci ke-9. Apakah Anda mengatakan bahwa ahli nujum suci yang mendirikan menara keabadian, Slumbering Calamity Elux, adalah salah satu pemimpin ahli nujum yang menentang manusia dalam perang malapetaka itu? Jiwa pembangkit tenaga listrik yang berdenyut di mata pengawal suci ke-9 tiba-tiba menjadi panas membara, memberikan jawaban serius, dia memang pemimpin mereka. Dari kata-kata sederhana ini, semua orang terkejut. Bukankah itu berarti Elux adalah penyebab utama bencana yang menimpa umat manusia, pemimpin semua ahli nujum, yang menguasai kelompok mereka? Kemudian, tidak heran jika menara keabadian akan begitu tangguh, jadi hal-hal seperti itu. Bibir Long Hao Shen mengerucut, dan darah di pipinya menjadi terlihat jelas, jelas menunjukkan keadaan pikirannya yang tidak stabil. Semua orang bisa memahami suasana hatinya saat ini. Meskipun menjadi seorang ksatria, dia telah memimpin rekan-rekannya untuk mendapatkan rahmat dari seorang pendosa melawan kemanusiaan, orang yang membawa malapetaka manusia sebelumnya, hampir menyebabkan kepunahan umat manusia. Dan justru karena malapetaka itulah manusia mengalami hantaman besar yang setelah itu mengikuti era kegelapan yang berlangsung selama 6000 tahun. Bagaimana sesuatu Long Hao Shen bisa menanggung begitu mudah? Keheningan berlangsung lama, sebelum Long Hao Shen menatap yang lain, kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi di masa depan, kita tidak bisa terus berjalan dengan cara yang sama. Saya telah mengambil keputusan bahwa di masa depan, kita tidak akan pergi ke lantai 3 menara keabadian dan lebih jauh lagi. Maaf semuanya. Mengatakan itu, dia membungkuk di depan yang lain. Kata-kata ini membawa dua arti. Pertama, dia ingin meminta maaf dan bertanggung jawab, setelah mendapatkan rahmat dari ahli nujum ini, dan kemudian, karena keputusan dia datang, untuk berhenti membawa kelompok itu untuk berlatih di menara keabadian. 6 lainnya dari Demon Hun Squad mereka langsung memisahkan diri, tidak satupun dari mereka mampu menanggung busur Long Hao Shen. Han Yu mendukung Long Hao Shen, bos, jangan seperti itu. Kesalahan tidak terletak pada Anda, kami tidak tahu apa-apa tentang itu di masa lalu. Selain itu, semua yang Anda lakukan dilakukan dengan mempertimbangkan tim. Anda tidak salah. Kami akan mendukung keputusan Anda dengan sepenuh hati. Dan Anda tahu, kami belum melakukan apapun yang akan menguntungkan para ahli nujum, hanya mendapatkan beberapa bantuan. Di sisi lain, kita telah menyingkirkan satu pilar Dewa Iblis. Dari semua yang telah kita lakukan, kita dapat memiliki hati nurani yang bersih. Sedemikian rupa,
sehingga kami dapat mengklaim diri kami layak berdiri di tanah yang sama dengan rekan senegara kami. Kata-kata Han Yu yang kategoris, saat ia erat mencengkeram lengan Long Hao Shen ini. Jika Long Hao Shen bisa diperlakukan sebagai pendosa bagi kemanusiaan, lalu siapa di dunia ini yang bisa disebut layak? Mengambil napas dalam-dalam, Long Hao Shen memberikan pandangan yang sungguh-sungguh kepada rekan-rekannya. Wajahnya yang tegang berangsur-angsur mereda, dan setelah menghela nafas, dia menyatakan, "Kita pergi." Tuan, siput surgawi matahari dan bulan itu, pengawal suci ke-9 bereaksi dengan penuh semangat. Tidak peduli di era mana, siput surgawi matahari dan bulan adalah harta yang mutlak. Tapi melihat ekspresinya, Long Hao Shen benar-benar tampak rela melepaskannya. Long Hao Shen menjawab dengan tenang, Raja Boa Hutan sudah mati, jadi dia tidak punya musuh lagi. Mungkin hidup di tanah kematian ini adalah tempat teraman untuknya. Menurut kata-kata Anda, itu, seperti saya, adalah binatang surgawi cahaya bintang. Bagaimana saya bisa membahayakannya? Yang bisa saya lakukan hanyalah berharap bahwa itu akan memberi manusia berkah dalam mengalahkan iblis, sehingga benua itu kembali bersinar. Masalah menara keabadian telah menjadi pukulan fatal bagi mereka, tetapi yang lebih penting, setelah mengetahui tentang pendahulu dari keong surgawi matahari dan bulan ini, keinginannya yang sudah tidak ada untuk mendapatkannya ditegaskan kembali. Tidak ingin mendapat masalah karena memiliki harta, Long Hao Shen sampai pada kesimpulan bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi siput surgawi matahari dan bulan ini. Meskipun kultivasinya tidak rendah lagi, dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik sejati, dia masih sangat kekurangan. Adapun memakan siput surgawi matahari dan bulan ini setelah membunuhnya, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dia pikirkan sedikitpun. Pertama-tama, Long Hao Shen tidak akan menyakiti binatang ajaib yang tidak mengancam dia dengan cara apapun, tapi bahkan jika dia memiliki niat untuk menyakiti yang satu ini, dia tidak mungkin bisa menempatkan dirinya melalui tindakan itu. Tanpa ragu, Raja Boa Hutan cukup banyak memeras otaknya setelah menemukan keong dewa matahari dan bulan terbaring di sini, tetapi tidak mendapatkan balasan yang diinginkannya. Kalau tidak, dia akan lebih dekat dengan pembawaan Raja Naga. Melihat Long Hao Shen pergi, rekan-rekannya mengikuti tanpa ragu-ragu. Long Hao Shen saat ini sebenarnya dalam kondisi terlemah pikirannya. Sekarang adalah saat dia paling membutuhkan bantuan rekan-rekannya. Bahkan skroge terhebat yang dimiliki Lin Xin, tidak melirik sedikit pun ke Divine Snell of Sun and Moon. Pengawal suci ke-9 berdiri di belakang. Pada saat dia menoleh ke belakang, memberikan pandangan ke Divine Snell of Sun and Moon yang sangat besar sebelum melirik Long Hao Shen, api jiwa di matanya mulai berdebar tiba-tiba. Siapa yang bisa acuh tak acuh saat melihat keberadaan seperti keong dewa matahari dan bulan di sini, dengan sukarela melepaskannya. Bahkan master masa lalunya, Elux, tidak akan pernah bisa melakukan itu. Memikirkan kembali tentang Elux, tubuh pengawal suci ke-9 mulai bergetar, seolah mengingat beberapa pengalaman mengerikan. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dengan sedih dan mengikuti yang lain keluar. Sebenarnya, di dunia ini, tidak ada hal yang benar untuk dilakukan, dan tidak ada kesalahan mutlak. Bahkan selama hari-hari itu, malapetaka para ahli nujum itu sangat memalukan. Orang-orang yang memulihkan umat manusia akhirnya dijebak sebagai musuh terbesar mereka, dimusnahkan oleh tangan mereka. Siapa yang tidak akan mendesah ketika mendengar ini? Sebuah suara jernih tiba-tiba bergema di tengah-tengah tanaman merambat, membuat Long Hao Shen hampir bereaksi seketika, mengeluarkan kedua pedangnya. Siput surgawi matahari dan bulan yang keluar dari cangkangnya di beberapa titik, memiliki sepasang mata hitam pekat, menatapnya. Penampilannya sangat lembut, dan sepasang tanduk lembut muncul di atas kepalanya. Long Hao Shen kaget, apakah kamu yang berbicara? Siput surgawi matahari dan bulan mengangguk pada Long Hao Shen, seolah-olah itu adalah manusia, benar, itu aku. Long Hao Shen menoleh ke belakang, dan rekan-rekannya secara refleks berdiri berjaga di sekelilingnya. Sungguh mengejutkan melihat siput surgawi matahari dan bulan berbicara dalam bahasa manusia. Long Hao Shen mengarahkan pandangan penuh semangat pada siput surgawi matahari dan bulan, saya tidak mengerti kata-kata Anda.
Siput surgawi matahari dan bulan memberikan jawaban antusias, bakat bawaan seseorang bukanlah sesuatu yang abadi. Segala sesuatu yang didapat seseorang setelah lahir pasti akan mempengaruhinya. Hal yang sama berlaku untuk Sion of Light yang dipilih, mereka juga dapat terpengaruh oleh kejahatan dunia luar. Bahkan hati yang paling murni di dunia dapat terinfeksi.